Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol santai. Gimana caranya kita menghasilkan uang di internet dan bagaimana sih kita membentuk polanya gitu agar ketika kita mencari uang di internet itu tujuannya jelas, kemudian ada output juga yang jelas gitu ya. Oke, kita coba akan buat sebuah catatan kecil ya, biar nanti teman-teman bisa mencatat juga. Oke, oke kita hapus dulu. Coba kita perkecil dulu ya teman-teman. Oke, kita perkecil dulu nih di font, kemudian kita pilih fontnya cukup di 18 lah. Oke, katakanlah kita akan sebenarnya untuk mencari uang di internet itu banyak ya. Mungkin ada beberapa. Mungkin yang terkenal mungkin sekarang itu adalah menjadi konten kreator gitu ya. Banyak sekali konten kreator itu, banyak sekali. Ada yang di YouTube gitu ya. Kemudian ada juga yang di Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada di TikTok dan lain sebagainya ya, DLL gitu ya. Nah, selain konten kreator, kita juga bisa menjadi affiliate. Nah, kalau affiliate mungkin nanti kita akan bahas di sesi berikutnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa jualan online. Nah, ini akan ada kaitannya dengan si affiliate ini. Nah, kita berbicara tentang konten kreator dulu. Kita bahasnya bahasa Indonesia aja lah. Konten kreator. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman. Ini adalah hal yang paling yang paling banyak ya. Yang paling banyak sekarang itu di bagian sini nih, di bagian konten kreator. Nah, mungkin ada yang bingung juga ketika kita mulai konten kreatornya itu mulai dari mana. Dulu juga saya juga dulu sama ya, bingung gimana caranya membuat sebuah pola yang benar-benar menghasilkan di dunia internet. Apalagi sekarang lagi marak yang namanya Facebook Pro ya teman-teman. Ini Facebook Pro lagi marak banget nih, terutama ini di kaum ibu-ibu ya, ibu-ibu. Cuman di sini kita harus benar-benar pandai ya bagaimana mengolahnya. Nah, yang pertama, kalau kita ingin berkarir katakanlah di bagian konten kreator, katakanlah di Facebook atau YouTube. Kalau Instagram dan TikTok dan ini mungkin saya belum pernah ngalamin ya, belum pernah menghasilkan. Saya fokusnya lebih di YouTube, ini yang saya geluti saat ini. Mungkin sekarang juga masuk juga ke Facebook, tapi antara YouTube dan Facebook kemungkinan untuk polanya itu kemungkinan sama ya teman-teman. Yang pertama adalah yang harus kita pikirkan adalah konsep dulu. Nah, konsepnya ini apa sih? Tujuannya itu apa? Misalkan tujuan konten kita apa? Tujuan konten apa gitu. Kenapa ini penting? Karena tujuan konten ini, kalau secara pribadi, yang pertama adalah harus ada yang namanya input dan juga kalau misalkan ini outputnya jelas ya. Outputnya jelas. Nah, bagaimana cara kita melihat input dan juga output? Tentu saja kalau inputnya kita membuat konten ya, membuat konten. Nah, kita berbicara tentang membuat konten dan outputnya apa? Mungkin ya hasil konten ini apakah menarik atau tidak gitu. Menarik, outputnya macam-macam nih. Ada yang menarik gitu ya, menarik gitu ya. Kemudian juga ada juga yang manfaat. Kemudian ada juga yang lain-lain, lucu gitu ya, atau misalkan dan lain sebagainya, atau ke tutorial. Kalau tutorial ini ada kaitannya dengan manfaat teman-teman. Nah, jangan seperti saya dulu. Di channel saya memang di sini dulu awalnya saya tidak punya konsep yang jelas itu ya. Akhirnya dulu waktu pertama kali konten kreator atau memulai video itu, video apa saya upload yang kepikiran gitu. Nah, ini akan menghambat. Ini akan menghambat performance channel kita gitu, atau misalkan di Facebook kita. Sehingga nanti kita mentoknya di mana? Di bagian ide ya. Kita akan mentoknya di bagian ide. Jadi besok kita mau buat apa? Jadi kita bingung gitu. Kita akan bingung di sana. Kalau misalkan ya
asal konten aja, kita langsung upload apa aja yang kita apa namanya, yang akan kita atau yang kita temui sehari-hari kita upload gitu ya. Apa saja kita upload gitu. Nah, apakah itu bisa? Ya mungkin di beberapa orang itu mungkin bisa ya. Cuman kalau misalkan kita ingin membuat sebuah konten yang sehat, itu adalah konten yang benar-benar satu niche. Jadi niche itu kita harus punya tema, teman-teman. Kita harus punya tema. Nah, kalau kita perhatikan, kita buka ya di channel kita buka dulu YouTube aja deh. youtube.com. Oke, kita buka sebagai contoh, kita koreksi aja yang channel saya. Sebagai contoh kita buka aja koreksi yang channel saya. Kita ketikkan aja di sini. Oke, sebentar. Kita ketik Iman Budiman. Ya, loading. Kita ketikkan Iman Budiman. Oke, kita ketik Iman Budiman, kemudian kita enter. Nah, ini adalah channel saya, teman-teman. Ini channel saya. Oke, di sini channel saya Iman Budiman. Alhamdulillah sekarang subscribernya sudah meningkat. Ya, yang tadinya dulu saya cuma 1, 2, 10, 20, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan 66,7 ribu subscriber dengan total video 726 video. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di playlistnya, kita di bagian playlist nih, teman-teman, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini ada juga channel yang dulu saya acak-acakan ya. Random banget gitu. Nah, kalau kita bikin videonya ini asal-asalan, ya tidak difikirkan niche-nya atau tidak difikirkan tema apa yang sesuai dengan kemampuan kita, maka nanti akan kebingungan. Nanti akan kebingungan di pas pembuatan video. Akhirnya, karena kita pengen menghasilkan, artinya kita pengen dapatkan uang dari internet, apapun segala di-upload gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak jadi masalah seperti itu. Cuman di sini saya memberikan supaya nanti channel teman-teman semuanya lebih terarah dan lebih terstruktur gitu. Kalau misalkan channel kita terarah dan struktur, contoh misalkan di sini saya punya video namanya itu tentang Chromebook, teman-teman. Oke, ini tentang Chromebook. Jadi saya bahas di sini tuh tentang Chromebook, teman-teman. Ya, tentang Chromebook, hampir semuanya tentang Chromebook. Nah, apa yang saya dapatkan? Nah, yang saya dapatkan yang pertama adalah saya mendapatkan subscriber yang mayoritas tentang yang mencari tentang tutorial Chromebook. Nah, coba lihat viewernya, teman-teman. Nah, di sini ada 34.000. Kemudian nanti ke bawah coba kita mute dulu deh. Kita mute ya. Ini adalah cara mengoperasikan Chromebook. Ini viewernya 34.000 ya. Kemudian kita ke fungsi keyboard. Ini ada 27.000 ya. Di sini ada 27.000 views dan yang lainnya. Artinya apa? Artinya orang yang mencari tentang Chromebook ini bagus atau banyak. Nah, kontennya saya sudah menemukan konsepnya nih, bahwa channel saya lebih ke tutorial gitu ya. Nah, kenapa tutorial? Dari mana datanya? Dari mana saya dapat data channel saya itu mengenai tentang tutorial? Pada dasarnya kalau konten kreator kita ya, khususnya di YouTube, kita memiliki data statistik. Data statistik itu real time ya. Tiap hari kita bisa analisis atau kita bisa periksa. Nah, sehingga apa yang terjadi nanti ketika kita pembuatan konten itu tidak akan pusing lagi gitu. Nah, kenapa tidak pusing? Kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini banyak sekali komentar-komentar yang bisa kita jadikan referensi judul. Semisal di sini ada komentar, "Kak, menonaktifkan pintasan cepat bagaimana?" Nah, kita bisa jadikan sebuah jadikan sebuah inspirasi judul. Kita bikin judul baru yang berkaitan tentang ini, dan ini sekaligus menjawab komentar daripada yang menonton video kita. Nah, kenapa saya bahas tutorial? Karena di tutorial ini tidak akan menurut saya tidak akan dia kehilangan views. Selama Chromebooknya ada, maka selama itu juga video-video tentang pembahasan atau tutorial tentang Chromebook itu akan dipakai. Oke, sekarang kita berbicara tentang gimana kalau misalkan video yang bikin tentang Chromebook itu banyak. Nah, ini menarik.
logikanya seperti ini. Gak apa-apa kita bersaing dengan yang lain, tapi kita harus punya pembeda dari yang lainnya. Entah itu dari segi penjelasan, dari segi pembawaan, atau dari segi hal yang lain yang menurut mereka itu channel kita itu lebih menarik gitu, lebih ngerti untuk ditonton dibandingkan channel yang lain. Itu akan menjadikan daya tarik juga buat konten kita gitu ya. Nah, saya dulu juga pernah saya dulu pernah melakukan saling subscribe dengan teman-teman ya, saling bantu dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan membuat kita itu tidak akan membuat kita langsung bagus view-nya. Malahan ketika saya melakukan itu dapat teguran gitu ya. Kemudian view-nya juga tidak meningkat. Nah, saya tinggalkanlah hal itu, antara sub for sub itu saling follow dan sebagainya. Kenapa? Karena logikanya otomatis orang itu saling pengen gitu ya, saling pengen untuk subscribernya naik. Tapi kita lupa bagaimana cara memikirkan konten yang berkualitas, yang orang-orang supaya datang sendirinya dengan konten yang kita buat. Nah gitu. Jadi yang bagus adalah, yang pertama adalah lebih baik kita fokus kepada lebih baik kita fokus kepada ide konten. Nah, fokus kepada ide konten. Bagaimana kalau misalnya kita tidak naik terus gitu ya, ketika kita buat sebuah konten. Kalau saya dulu berpikirnya gini, kalau kita buat 1000 video atau 1000 judul video, masa sih nggak ada satu pun yang viewsnya itu ada gitu dan menarik. Dan di sini saya sudah buktikan di channel saya banyak banget bikin video sampai 700-an. Dan alhamdulillah dari 700 itu mungkin dari 100%, anggaplah 700 itu 100%. Sekitar 20 sampai 30 itu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Cuman itu dia, kembali lagi. Saya juga pernah random kayak segala apa aja di-upload gitu. Akhirnya channelnya nggak sehat. Jadi ada kelambatan di subscribernya. Ya, ada kelambatan di subscribernya. Tapi nggak jadi masalah. Ini menjadikan perhatian kita untuk kedepannya, bagaimana kita untuk mengkonsep lagi bagaimana cara menarik orang ke channel kita. Nah, di sini saya kenapa bikin video ini, agar teman-teman semua, bagi YouTuber pemula, kemudian content creator pemula, baik itu yang di Facebook dan juga di YouTube, itu agar jangan terjebak saling follow dan lain sebagainya. Lebih baik teman-teman fokus kepada konten teman-teman, perbaikan dari segi ide konten, kemudian segi dari kualitas tag videonya, kemudian kualitas suaranya, karena itu yang diharapkan oleh penonton. Gitu. Gak apa-apa kalau misalnya untuk awal-awal ya, namanya juga awal-awal ya, mungkin belum tahu seperti apa gitu ya. Sama juga dulu saya juga asal upload juga teman-teman. Nah, akhirnya saya cari tutorial dari DenGC, kemudian dari beberapa konten kreator yang memberikan tutorial tentang bagaimana caranya seorang konten kreator itu membuat ide gitu. Nah, hal-hal yang ini yang harus kita perhatikan. Agar apa? Agar apa yang kita buat diterima oleh penonton gitu. Yang bagus sih kalau menurut saya ada output yang jelas gitu ya. Entah itu kalau misalkan tutorial, katakanlah banyak tutorial. Kalau di ibu-ibu misalkan kan otomatis kalau ibu-ibu tuh sukanya masak gitu ya. Kenapa nggak bikin tutorial tentang masak gitu? Tentang masak, yang dimana nanti penjabarannya emang banyak konten kreator yang tutorial tentang masak. Tapi ingat, setiap konten kreator itu memiliki ciri khas yang berbeda. Ya, memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, kita fokus aja ke sana. Kalau misalnya kita seorang misalkan yang lucu, ya udah kita ngelawak dan lain sebagainya, kita bisa gitu ya. Itu juga hiburan buat mereka gitu. Kemudian yang kalau misalnya untuk manfaat ya, misalkan kita bikin video tutorial yang outputnya itu ada gitu. Yang bagaimana kita di tutorial ini kan kita kebanyakan kalau misalnya di komputernya ada kendala gitu, kita bisa untuk solve problem itu, kita bikin tutorialnya, itu kan juga menjadi manfaat buat orang lain gitu. Nah, itu di sini saya tidak mengajarkan bahwa saya yang paling benar, tidak. Di sini hanya memberikan sebuah patokan bagi teman-teman yang mungkin bingung bagaimana cara menghasilkan uang dari YouTube, dari Facebook gitu ya. Kalau Instagram dan TikTok saya belum secara
apa ya, belum secara total saya paham alurnya, tapi minimal untuk di YouTube dan di Facebook ya seperti itu sih alurnya kalau misalnya yang saya rasakan. Dan kalau konten konten kreator, nah contoh nih ada yang meledak nih, Iman Budiman cara download APK di PC di komputer. Nah coba kita lihat ada nggak ya, masih ada nggak ya sekarang, mana dia. Nah ini teman-teman, ini saya bikin 6 tahun yang lalu. Dulu viewsnya ketika beberapa tahun ke belakang lah, sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang, ini viewersnya hanya ratusan, bukan ratusan ribu, ratusan. Tetapi mungkin banyak orang yang mungkin banyak orang yang mencari tutorial ini tapi tidak ketemu, dan ketemunya di channel saya gitu. Ini viewersnya hampir 483.000 di tahun sampai minimal tahun sekarang nih 2024 ini. Ya. Di sini walaupun di sini saya ada kesalahan judul. Jadi lewat ya, bukan lewat itu. Tapi ini meledak teman-teman. Sampai hampir 500.000 kurang ya. Nah, ini membuktikan bahwa tutorial ini sangat dicari gitu ya. Memang ada misalkan yang populer-populer, yang berita kemudian dan sebagainya. Itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin kontennya tanpa beban dan selalu ada ide, itu apa yang teman-teman itu bisa gitu ya. Yang sekiranya teman-teman itu menguasai gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak menguasai, jadi dulu waktu saya juga sama seperti itu. Jadi bingung untuk bikin konten. Akhirnya konten apapun kita langsung apa yang keinget di video langsung diupload dan sebagainya. Nah, konten yang sehat adalah bagaimana kita memikirkan ide dan konsep agar orang lain itu tertarik gitu. Tertarik kepada channel kita atau di Facebook kita. Nah, sekarang kita berbicara tentang penghasilan. Betul, penghasilan ini sangat berpengaruh sekali kepada kita sebagai konten kreator. Dulu patokannya kita ke uang aja gitu ya. Memang itu yang kita cari sebetulnya, itu yang kita cari. Ya wajar, namanya juga konten kreator, dan juga saya juga dulu seperti itu. Dan sampai sekarang pun mungkin kita patokannya kepada penghasilan. Nah, tapi ketika kita memikirkan uang atau penghasilan, kita lupa membuat ide yang kreatif dan juga konsep yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan penonton gitu. Nah, lebih baik saran saya untuk konten kreator pemula, pikirkan ada ide konten yang bagus, yang satu niche. Jadi minimal gini, misalkan kita ingin menonton podcast. Nah, kan podcast yang terkenal kan di Indonesia mungkin Deddy Corbuzier ya. Minimalnya orang lain itu terbesit langsung ke channel kita. Saya pengen nonton podcast, kita buka deh channelnya Deddy Corbuzier. Nah, kan itu langsung otomatis. Kalau misalkan teman-teman semuanya bikin tutorial tentang masak, saya pengen masak apa ya hari ini, coba lihat di channelnya teman-teman gitu ya, namanya siapa, jadi langsung teringat. Oh, tutorial Chromebook siapa nih, Iman Budiman, ya udah langsung buka Iman Budiman, langsung search gitu. Nah, itu yang paling bagus sebenarnya. Oke, itu aja mungkin di sharing hari ini ya, mudah-mudahan diterima dan juga teman-teman paham alur apa yang saya sampaikan hari ini. Kita sharing saja. Saya bukan YouTuber yang bagus dan top, tidak. Tapi di sini saya pengen ngejelasin khusus buat teman-teman semuanya yang konten kreator pemula. Yuk kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih belajar kok ya. Saya juga masih belajar dan alhamdulillah penghasilannya udah cukup lah buat jajan, alhamdulillah gitu. Oke, kalau mau sharing-sharing boleh teman-teman. Saya Iman Budiman, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.